Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doriskanto S dengan NIM 210903082. Saya ingin menjelaskan materi mengenai manajemen risiko bisnis. Manajemen risiko adalah suatu proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, mengendalikan, serta berusaha untuk menekan sebanyak mungkin risiko yang dapat membahayakan bisnis. Risiko bisnis adalah suatu akibat yang mungkin dapat terjadi pada sebuah perusahaan yang sedang berlangsung maupun yang akan datang. Sifat dari risiko bisnis itu sendiri adalah tidak pasti dan sebagian besar menimbulkan kerugian. Pentingnya manajemen risiko. Pentingnya manajemen risiko dalam bisnis adalah untuk membantu perusahaan untuk tetap stabil, bahkan mendorong peningkatan kinerja. Manajemen risiko akan membantu perusahaan dalam menghadapi tantangan bisnis dan mencegah bisnis mengalami kolaps. Selain itu, manajemen risiko dapat melindungi perusahaan dari potensi kerugian, melindungi SDM dan aset yang akan terlibat dalam risiko kerja, mendorong efisiensi kebutuhan asuransi, serta memastikan seluruh aturan dan regulasi berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Langkah-langkah manajemen risiko. Langkah-langkah dalam manajemen risiko bisnis meliputi mengidentifikasi risiko, mengevaluasi risiko, mengembangkan strategi untuk mengurangi risiko, dan memantau atau mengevaluasi risiko secara berkala. Dalam mengelola risiko, perusahaan perlu memahami sumber risiko, melacak dan melakukan serangkaian upaya agar dampak risiko bisa diminimalisasi. Dalam memulai suatu bisnis, manajemen risiko adalah salah satu hal yang perlu diperhatikan. Risiko bisnis tidak bisa dipisahkan dari bagian dari suatu bisnis atau usaha, dan pengelolaan risiko pada bisnis dapat memberikan beberapa manfaat seperti meningkatkan produktivitas yang berujung pada peningkatan keuntungan perusahaan. Proses melakukan manajemen risiko. Menurut Koso, menyebutkan ada 8 kerangka yang berkaitan dalam manajemen risiko koperasi. Yang pertama adalah lingkungan internal. Proses ini berkaitan dengan lingkungan perusahaan yang beroperasi mulai dari risk management philosophy, integrity, risk perspective, risk affective, ethical value, struktur organisasi, hingga pendelegasian wewenang yang dilakukan oleh perusahaan. 2. Penentuan sasaran atau objective setting. Objektif ini bisa kita klasifikasikan menjadi dua, yaitu strategi objektif yang berfokus pada perwujudan visi misi dan aktif objektif yang bertujuan pada aktivitas seperti operasi, reportasi, dan kompilasi. 3. Identifikasi peristiwa. Mengidentifikasi kejadian-kejadian potensial yang mempengaruhi strategi atau pencapaian tujuan dari organisasi. Kejadian itu tidak pasti tersebut bisa berdampak positif, namun dapat pula sebaliknya, yang lebih sering kita sebut sebagai risiko. 4. Penilaian risiko. Langkah ini menilai sejauh mana kejadian atau keadaan tadi dapat mengganggu pencapaian tujuan. Besarnya dampak dapat dianalisis melalui dua perspektif, yaitu likelihood atau kecenderungan atau peluang, dan impacts atau besaran dari terrealisasinya risiko. Yang kelima ada tanggapan risiko. Setelah ini organisasi harus menentukan sikap atau hasil penelitian risiko. Tanggapan ini dapat berupa menghindari risiko, mengurangi risiko, memindahkan risiko, dan menerima risiko, tergantung dengan risiko yang dihadapi. Yang keenam ada aktivitas pengendalian. Proses ini berperan dalam penyusunan kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur untuk menjamin respon terlaksana dengan efektif. Aktivitas pengendalian ini berupa pembuatan kebijakan dan prosedur, pengamanan kekayaan organisasi, delegasi wewenang dan pemisahan fungsi, serta supervisi atasan. Yang ketujuh ada informasi dan komunikasi. Fokus dari langkah ini adalah menyampaikan informasi yang relevan kepada pihak terkait melalui media komunikasi yang sesuai dan tepat. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penyampaian informasi dan komunikasi adalah kualitas informasi, arah komunikasi, dan alat komunikasi. Yang kedelapan ada pemantauan atau monitoring. Langkah terakhir adalah monitoring, baik dilaksanakan secara ongoing atau terus-menerus maupun terpisah atau spread evaluation. Pada proses monitoring, perlu dicermati adanya kendala seperti reporting deficiencies, yaitu pelaporan yang tidak lengkap atau bahkan berlebihan atau tidak relevan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.